Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudaraku, sobat FKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada kesempatan yang baik ini. Salam dan salawat ajukan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para ahlul baitnya, para sahabatnya, dan para seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku sobat FKM yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan kewajiban kita sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kau menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dariku sahabat FKM dirahmati Allah, yang pertama, seruan Allah adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa mereka? Umat yang terbaik itu kalau kita mengaca pada zaman Nabi, tentunya adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Dua kaum itu adalah umat yang terbaik pada masa Rasulullah SAW, yang mana mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jannah. Kalau kita mengacu pada sebuah hadis, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Maka umat terbaik itu adalah ada 3 generasi, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi sesudahnya para tabi'in, dan generasi sesudahnya tabi'in. Dan aku sobat FKM dirahmati Allah, para ulama menyebutkan seruan ini itu adalah bersifat umum, jadi kepada seluruh umat manusia, umat yang terbaik, yaitu siapa? Yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk kita semuanya itu diberikan perintah oleh Allah. Pertama disebut sebagai umat yang terbaik, kemudian setelah itu apa? Diperintahkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf artinya apa? Ya, kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak manusia yang sudah mungkin agak berbelok arah, maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mencegah dari yang munkar, amar ma'ruf, kemudian nahi munkar, mencegah kemungkaran. Para ulama menyebutkan mencegah kemungkaran itu hukumnya itu adalah fardu kifayah.
Jadi tidak semua orang itu berkewajiban, tapi fardu kifayah. Karena ada beberapa syarat tertentu yang diwajibkan bagi orang yang dia melakukan nahi munkar. Pertama ya dia harus tahu tentang ilmu agama. Dia harus tahu tentang ilmu agama. Jadi dia paham bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu salah sesuai syariat. Tahu ilmu agama, kemudian dia mempunyai kemampuan. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan nahi munkar itu. Misalnya, ibaratnya kalau dia ingin berperang, maka dia harus tahu ilmu pedang. Kalau dia ingin menyelamatkan orang yang tenggelam di laut, dia harus tahu ilmu berenang dan yang semisalnya. Ya, maka dari itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, maka hukumnya fardu kifayah. Dan yang harus kita ingat dalam nahi munkar di sini kita dianjurkan ketika melakukan nahi munkar itu tidak boleh menimbulkan madharat yang lain. Jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, kemudian kita mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, tapi ketika kita mencegahnya itu kok ternyata menimbulkan madharat yang lebih besar, itu pun juga tidak diperbolehkan. Ya, maka mencegah kemungkaran itu boleh dilakukan ketika apa? Ketika nanti setelah dicegah itu menuju kepada kebaikan. Kalau tidak dan menimbulkan madharat yang lebih besar, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Ya, karena kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak menimbulkan suatu madharat yang lebih besar. Saudaraku, sobat FKM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita adalah umat yang terbaik, umat Rasulullah, diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kita akan berarti wajib, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi sebagian ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani, itu kalau mereka beriman kepada Allah tentu itu akan sangat baik bagi mereka. Tetapi Allah menyebutkan di sini kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik dan hanya sedikit sekali ya, orang yang dia mendapatkan cahaya bisa beriman kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat pengalaman kisah-kisah para orang yang mu'alaf ya, baik dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani, itu orang-orang yang mereka tulus ikhlas mempelajari agama mereka, itu rata-rata mereka akan mendapatkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Islam. Jadi perbedaannya orang yang mu'alaf itu rata-rata orang yang pandai, rata mereka orang yang pandai dan mereka tahu tentang kebenaran Islam. Dan itu sobat FKM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya sedikit tentang pembahasan Quran surat Ali Imran ayat yang 110 ini terkait dengan kita sebagai umat yang terbaik diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.